Salam jumpa bersama AI Menjawab. Kawan-kawan sekalian, beberapa hari lalu sempat ramai, sempat gaduh terkait dengan penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, lantas juga tentang penambahan periodisasi Presiden dan Wakil Presiden. Ada yang mengatakan bahwa penambahan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimungkinkan terjadi, bisa lebih dari 5 tahun, bisa 6, 7, bahkan 8 tahun. Yang kedua kemudian, mungkin saja terjadi penambahan periode Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak hanya 2 kali. Bisa saja 3 kali atau juga seterusnya. Tetapi yang pertama harus diingat, kita melihat dalam perspektif konstitusi Republik Indonesia. Secara konstitusional, saya kira pasal 7 itu cukup jelas mengatur tentang masa jabatan presiden dan mengatur tentang periodisasi presiden. Bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam jangka waktu 5 tahun. Dan yang kedua, presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali dalam 1 periode. Sehingga tidak mungkin rasanya kalau kita berbicara dalam perspektif konstitusional, pasal 7 Undang-Undang 45 terbuka ruang untuk terjadinya penambahan masa jabatan dan penambahan periodisasi presiden dan wakil presiden. Tetapi kalau pertanyaannya adalah dalam perspektif politik, apakah mungkin terjadi penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden? Ya, kita tahu semua kalau dalam perspektif politik semua terjadi bisa saja. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Apalagi kita bisa melihat di beberapa negara, khususnya di negara-negara Asia, ada juga masa jabatan presiden yang lebih dari 2 periode. Misalnya saja kita melihat ada Vietnam, kemudian juga ada Kongo, lantas ada Kiribati, ada Iran, bahkan juga ada Tanjung Verde. Negara-negara tersebut mengatur tentang masa jabatan eksekutif, pemegang kekuasaan pemerintahan lebih dari 2 periode. Sehingga dalam perspektif politik dimungkinkan lebih dari 2 periode. Atau bahkan juga masa jabatannya bisa saja lebih dari 5 tahun. Bisa 6, bisa 7, bisa 8. Hanya saja ruangnya harus melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Amandemen dulu pasal 7. Pertanyaannya adalah, kalau terjadi amandemen terhadap pasal 7, apakah ini berlaku terhadap Jokowi? Nah, ini yang menarik sebenarnya kita bicarakan bersama. Kalau kita melihat bahwa Jokowi itu sudah menjadi presiden 2 periode. 2 periode Presiden Jokowi menggunakan pasal 7. Nah, sehingga ketika terjadi perubahan terhadap pasal 7, apakah bisa berlaku atau tidak? Nah, ini tergantung nanti. Perumus Undang-Undang 45 ini akankah dimaknai bahwa amandemen ini tidak bisa berlaku surut karena akan berbenturan dengan asas non-retroaktif. Sehingga formulasinya adalah hanya berlaku untuk presiden berikutnya. Tidak berlaku untuk Presiden Jokowi. Atau yang kedua, jika dipaksakan, meskipun akan mengalami resistensi politik yang cukup panjang dan cukup dahsyat, maka akan dibuat ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden 3 periode atau penambahan waktu jabatan itu bisa terjadi apabila presiden dan wakil presidennya baru menjabat 2 periode. Nah, ini menarik saya kira. Tapi akan kita lihat apakah konfigurasi politik di MPR yang punya kewenangan untuk melakukan perubahan Undang-Undang 45 berani melakukan orkestrasi politik, melakukan amandemen Undang-Undang 45. Harus diingat, kawan-kawan sekalian, bahwa formulasi pasal 7 bahwa masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali dalam 1 masa jabatan, itu adalah sebuah karya besar bangsa ini, hasil komitmen bersama ketika kita melakukan komitmen kebangsaan dalam sebuah formulasi reformasi. Bahwa kita punya sejarah panjang yang melelahkan, punya sejarah panjang yang mengerikan. Ketika pasal 7 itu tidak memberikan batasan terkait dengan masa jabatan, maka 2 pimpinan nasional bangsa ini menjabat melebihi, bahkan tidak ada batasannya. Dalam bahasa politik akan melahirkan sebuah kekuasaan yang sangat otoriter. Dalam bahasa politik, absolutisme membuka ruang dan peluang bagi siapapun untuk menjadi pemimpin, untuk mengambil kekuasaan secara otoriter. Ini adalah yang harus kita pikirkan. Maka semangat pembatasan kekuasaan dalam pasal 7 itu sesungguhnya ada dalam rangka untuk mencegah terjadinya otoritarianisme. Karena apa? Dalam sebuah negara demokrasi, sebuah kelaziman bahwa masa jabatan itu harus dibatasi.
Artinya apa? Ada sebuah rotasi kekuasaan, baik itu dilakukan melalui langsung, direct demokrasi, atau tidak langsung, melalui pemilihan perwakilan misalnya, indirect demokrasi. Nah, sehingga kalau misalkan diberikan ruang yang cukup panjang, ini akan rentan dengan kekuasaan absolut yang akan melahirkan otoritarianisme. Sejarah panjang kelam membuktikan di bangsa ini. Tetapi juga yang harus diingat, memang ada pandangan-pandangan yang mengatakan kalau masa jabatannya hanya 2 periode dengan satu masa jabatan 5 tahun, maka tidak cukup waktu bagi presiden dan wakil presiden untuk mengonsolidasikan dan melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan bangsa dan negara ini dan bagi kemakmuran rakyat. Coba kita akan melihat pasca pemilihan presiden, maka presiden dan wakil presiden harus melakukan konsolidasi untuk menentukan siapa yang akan duduk menjadi menteri. Biasanya dalam orkestrasi politik penentuan kementerian menggunakan pola-pola kementerian yang sangat tergantung kepada konfigurasi politik partai pengusung pilpres. Atau saya selalu mengatakan kabinet akomodatif. Ada representasi dari partai-partai politik pengusung. Sehingga memang yang menjadi pertanyaannya karena dimensinya sangat politis, maka kadang-kadang konsolidasi kementerian itu tidak terjadi secara cepat. Bahkan membutuhkan waktu hingga 1 tahun. Belum lagi harus mengkonsolidasikan kesekretariatan jenderal. Ada kalanya juga kementerian dengan kesekretariatan jenderal tidak nyambung. Karena kita tahu juga birokrasi di Indonesia ini salah satunya adalah dia mempunyai struktur klaster sendiri yang susah dikonsolidasikan. Karena merasa birokrasi mempunyai karakter kekhususan dan mempunyai komunitas sendiri yang ini kemudian sulit terintegrasi dengan jabatan-jabatan publik yang lebih banyak dari unsur politik. Baru saja 2 tahun terjadi proses konsolidasi itu, tahun ketiga presiden dan wakil presiden harus menyiapkan kontestasi pilpres berikutnya. Sehingga kemudian banyak para masyarakat yang mengatakan kalau masa jabatan 5 tahun itu tidak akan cukup mengelola bangsa dan negara ini yang begitu luas. Bangsa dan negara ini yang juga sangat plural. Sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih panjang. Tetapi pertanyaannya, apakah itu menjadi sebuah garansi dibukanya ruang penambahan masa jabatan dan penambahan periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden menjadi garansi bagi kita semua bahwa akan mempercepat akselerasi kesejahteraan masyarakat, akan mempercepat akselerasi pembangunan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Tentu saja ini sebuah harapan-harapan yang saya kira perlu menjadi sebuah perdebatan panjang. Jangan sampai kita terperosok kepada lubang yang sama. Jangan sampai kita kemudian menciptakan sebuah pemerintahan, sebuah rejim yang diberikan ruang dan peluang kemudian menjadi kekuasaan yang sangat otoriter, yang tentunya anti terhadap demokrasi. Sahabat AI menjawab, mari kita berdiskusi bersama, mari kita membuka cakrawala berpikir demi bangsa ini. Jangan lupa, gunakan pikiran dan akal sehat untuk memberikan saran dan pendapat dalam forum AI menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa.